Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mbak atas kehadirannya hari ini. Pertemuan kelima ya bagi kelas Hatam, kemudian pertemuan ke-6 bagi kelas reguler ya. Jadi ini ada 3 kelas, Pak Nurali Hasan, kelas Hatam dan 2 kelas reguler. Sengaja saya jadikan satu begitu. Ibu, Ya, iya. Kenapa? ya Bu Nah, siap. aku mulai dari ini kan PM ada 3 Mas. Iya, ada 3. Jadi nanti tugasnya ketua kelas masing-masing nanti bantu saya mengabsenkan teman-temannya yang nggak masuk ya. Nanti akan saya masukkan di pertemuan masing-masing yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, hari ini kelas Katam tidak saya berikan teori dulu, tapi akan saya ajarkan berkaitan dengan cara membuat surat kuasa, Mas Mbak. Nah, ini. Apa sudah tampil di layar? Nah Ibu, Ibu, mohon maaf izin bertanya, untuk Mm-mm. kedepannya apakah tetap jadi satu seperti ini atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Mbak. Hanya Oh hari ya, ini aja. Iya, hanya hari ini aja. Karena kelas reguler saya kurang 2 pertemuan aja, bawa baik. dulu. Terima kasih, Oke. Bu. Sambil kuliah dulu. Iya, Sorry. sudah ini tampil di layar kalian, Mas Mbak? Sudah tampil? ya Bu. Udah Bu. Oke. Sengaja memang saya kumpulkan karena memang membahas tentang surat kuasa dan gugatan ini gitu ya. Karena kelas reguler habis ini kan praktikum. Nah, karena praktikumnya instrukturnya bukan saya, makanya saya berikan ini gitu. Jadi ketika kita beracara di pengadilan, Mas Mbak, kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita harus menggunakan surat kuasa khusus, ya kan? Beberapa jenis surat kuasa kan banyak ya, ada surat kuasa khusus, ada surat kuasa umum, surat kuasa insidentil, ya kan? Surat kuasa mutlak, surat kuasa istimewa. Nah, itu banyak dari berbagai literatur itu beberapa jenis menyebutkan itu. Nah, kemudian apa namanya? Di sini ada judul di sini surat kuasa. Sebentar, biar saya besarkan dulu. Nah, ini. Pakai judul surat kuasa khusus begitu juga boleh, surat kuasa begini aja juga boleh. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, nah yang saya blok ini adalah nama prinsipal kita, Mas Mbak, atau nama klien kita. Kita kan anggaplah kita sebagai kuasa hukum ya. Ini kuasa hukum sebagai penggugat posisinya. Ya, karena kita mata kuliahnya hukum acara perdata, maka bahasanya ya perdata di sini. Yang saya blok ini adalah identitas dari prinsipal kita, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, sampai pendidikan. Apakah harus seperti ini, Bu, template-nya? Ya, enggak. Tapi saya lebih suka seperti ini, biar rapi gitu ya. Biasanya ada beberapa advokat yang nulisnya dari kiri ke kanan begitu. Kalau saya menuliskan identitas dari atas ke bawah seperti ini. Terserah, Mas, Mbak ya. Yang penting paling tidak isinya seperti ini, lengkap seperti ini. Ada agama, ada alamat itu yang paling penting. Itu berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif, Mas Mbak. Berkaitan juga dengan pemanggilan. Nah, ini alamat. Kalau kalian salah menuliskan alamat di sini, nanti panggilannya nggak sampai. Begitu. Gitu ya. Kemudian di dalam hal ini memilih dan kedudukan domisili, kedudukan hukum atau domisili di kantor kuasa yang tersebut di bawah ini, menerangkan memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, Mas Mbak, ada kata hak retensi dan hak substitusi di sini. Ini ada konsekuensi hukum kalau misalkan kalian tidak mencantumkan kalimat ini, begitu ya. Hak retensi itu artinya hak untuk menahan barang. Hak menahan barangnya siapa, Bu? Hak menahan barangnya milik klien. Itu biasanya digunakan untuk sebagai jaminan pelunasan pembayaran honor, biasanya begitu. Gitu ya, hak retensi itu hak untuk menahan barang milik klien. Contohnya misalkan Pak Nur Ali Hasan ini sebagai kuasa hukum dari penggugat misalkan. Kemudian menetapkan honornya 50 juta misalkan ya. Nah, kemudian Pak Nur Ali minta karena honornya besar, minta sertifikat rumah dari kliennya Pak Nur Ali misalkan sebagai jaminan pelunasan honor itu boleh Pak Nur Ali. Nah, tapi harus ada
kalimat ini hak retensi. Kalau tidak ada hak retensi ini, maka kuasa hukumnya tidak bisa untuk menahan barangnya milik klien sebagai jaminan pelunasan honor. Ini makanya ada konsekuensi hukum tersendiri, Mas Mbak ya. Itu berkaitan dengan hak retensi. Kalau hak substitusi yang sebelahnya ini berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari advokat satu ke advokat yang lainnya. Biasanya ini berkaitan dengan surat kuasa substitusi. Jadi misalkan di kantor saya ada saya, ada Mbak Wahyu, ada Pak Nur Ali Hasan, ada Mazul Ilmi misalkan. Nah, kami berempat ini apa namanya di dalam satu surat kuasa misalkan ya. Kemudian menangani kasus masalah uang prestasi misalkan. Nah, sidang pertama nanti di hari Senin, tanggal berapa Senin itu berarti ya? Sabtu, Minggu, Senin tanggal 13 misalkan. Nah, kebetulan kami berempat itu berhalangan hadir sidang semua. Saya sidang ada di Kalimantan, Mbak Wayu saya tugaskan sidang di Surabaya misalkan. Pak Nurali sidang di Semarang misalkan. Mas Zul Ilmi sidang di mana? Sulawesi misalkan. Saya tugaskan masing-masing mereka itu sehingga tidak bisa eh, menghadiri sidang di hari Senin. Maka karena kami berempat tidak bisa menghadiri sidang di hari Senin itu, kami berempat mensubstitusikan kepada Mas Mumtaz Muhammad Talib misalkan untuk menghadiri sidang di hari Senin itu. Nah, maka kami membuat surat kuasa substitusi yang digunakan untuk Mas Mumtaz itu. Tapi syaratnya harus ada kata ini di surat kuasa khusus yang digunakan kami berempat itu, Mas Mbak. Kalau tidak ada hak substitusi ini, maka surat kuasanya tidak bisa dilimpahkan kepada substitusi. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya langsung. Nggak apa-apa, Mas Mbak. Oke ya, hak retensi dan hak substitusi kepada, nah, satu dua ini adalah eh, identitas dari penerima kuasanya. Kalau prinsipal tadi kan pemberi kuasa yang ini ya. Prinsipal adalah pemberi kuasa, sedangkan ini adalah nama kuasa hukumnya atau lawyernya. Ini penerima kuasanya. Kebetulan saat itu saya dan Pak Abdul Halim. Pak Abdul Halim ini abi saya sendiri, Mas Mbak. Ini saya begitu. Saat itu saya tulis doktor kandidat karena saat itu saya masih sekolah tiga gitu ya. Ini lama ini Mas Mbak. Surat kuasa lama. Oke, kemudian kalau advokat ini ditulis NIA dan masa berlaku KTP-nya sampai tanggal berapa. Jadi kalau kalian nuliskan apa namanya identitasnya penerima kuasa, identitas advokatnya harus pakai NIA. Kartunya itu seperti ini paling tidak Mas Mbak. Saya beritahukan dulu ya. Saya bukakan kartu. Mungkin di kamera bisa dilihat seperti ini kartunya. Nah, di sini kan ada yang namanya NIA di sini Mas Mbak. Nomor induk advokat. Sama kayak kalian ya, ada NPM ya, nomor mahasiswa itu. Nah, sama kami juga ada. Kemudian ada masa berlakunya di sini. Nah, itu juga ditulis. Kalau ini ya sudah saya perpanjang ya sampai 2027. Kalau di situ kan ini lama gitu Mas Mbak intinya. Gitu ya, itu yang penting untuk identitasnya advokat. Kemudian bawahnya lagi advokat dan konsultan hukum pada kantor ini. Ini nama kantor saya yang lama Mas Mbak. Sekarang pakai nama kantor Van Vollenhoven Law Office sekarang. Gitu. Kemudian, oke. Kemudian alamat, ini alamat kantor Mas Mbak. Nah ini ya, ini nama kantor, ini alamat kantor. Kemudian, nah ini yang paling penting juga, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah ini penting Mas Mbak. Kalau tidak ada kalimat ini juga memiliki konsekuensi hukum seperti dua kalimat yang sebelumnya begitu. Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, kalau tidak ditulis, maka
advokat yang namanya tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut harus datang bersamaan. Tidak boleh salah satu atau salah duanya. Jadi misalkan tadi ada 4 orang ya, saya, Mbak Wahyu, Pak Nur Ali, Mazul Ilmi misalkan, ditulis namanya 4 orang. Kalau kami tidak mencantumkan ini, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka di hari Senin itu atau setiap kali sidang kami berempat harus hadir semua. Tidak boleh salah satu atau salah dua atau salah tiga di antara kami, tidak boleh. Itu Mas Mbak. Itu ya. Jadi yang paling penting itu tadi hak hak substitusi, kemudian bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, yang khusus ini sifatnya wajib ain ini Mas Mbak ya, khusus harus dicantumkan ini nggak boleh enggak, ini sifatnya wajib. Kemudian untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, mengurus, mendampingi dan membela dalam perkara perdata, perkara perceraian. Nah, saat itu kebetulan perkara perceraian ini Mas Mbak antara Lydia Gunawan. Lydia Gunawan itu adalah prinsipalnya sebagai penggugat. Berarti ini adalah kuasa hukum selaku kuasa hukum penggugat. Ya kan? Lydia Gunawan sebagai penggugat melawan Kurniawan Adinata, ini suaminya sendiri, selaku sebagai tergugat. Ya kan? Di Pengadilan Negeri Malang. Jadi di sini kalian harus mencantumkan siapa, kalian mewakili siapa, melawan siapa, kasus apa, dan di pengadilan jenis apa dan di mana. Itu harus tahu. Gitu ya. Karena ini tadi saya dan Pak Abdul Halim apa namanya, mewakili prinsipal kami selaku penggugat. Kemudian saya tulis nama tergugatnya. Kemudian saya tuliskan itu menjadi kompetensi pengadilan apa. Di sini pengadilan negeri, kompetensinya tentu karena ini perceraian nonis, Mas Mbak, non-Islam. Kemudian karena tergugatnya ada di Malang, maka diajukan di PN Malang. Seperti itu. Perhatikan ini berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif, jangan lupa. Ya, kemarin sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke. Kemudian ini adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa atau prinsipal atau klien terhadap penerima kuasa. Kenapa surat kuasa itu disebut khusus? Karena kewenangannya disebutkan yang saya blok ini sifatnya khusus, Mas Mbak. Kalian sebagai kuasa hukum tidak boleh melebihi atau melakukan apa yang tidak ditulis di dalam sini. Makanya nanti kalau kalian membuat surat kuasa khusus ya harus detail. Selain itu ya tidak boleh melakukan atau berbuat apapun. Ini kita baca masing-masing ya. Selanjutnya, untuk kepentingan tersebut penerima kuasa dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut. Menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Malang atau instansi atasan yang lebih tinggi lainnya, memberi keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban, replik, duplik, termasuk kesimpulan dan seterusnya. Mengajukan dan atau menolak bukti-bukti atau saksi-saksi, mengusahakan dan melaksanakan perdamaian, ini pasti ada perdamaian ya, serta menandatangani segala aktanya, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, untuk singkatnya, penerima kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan dan upaya hukum apapun yang dipandang baik dan menguntungkan untuk kepentingan pemberi kuasa. Detail kan berarti kan? Dan ini sifatnya nggak boleh umum, Mas, Mbak. Kalian menulisnya nggak boleh umum. Berhak melakukan semua, misalkan ini aja misalkan. Penerima kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan dan upaya hukum apapun yang dipandang baik dan menguntungkan untuk kepentingan pemberi kuasa. Ini sifatnya masih umum. Kalau kalian menuliskan ini saja, yang saya blok ini, hanya itu saja kalian cantumkan di dalam surat kuasa khusus, itu tidak boleh, Mas, Mbak. Kenapa? Itu sifatnya masih umum. Melakukan semua tindakan. Tindakan apa yang dimaksudkan kan nggak jelas. Nah itu, maka dari itu dirinci dulu sebelumnya. Nah itu Mas Mbak. Gitu ya. Oke, setelah itu ya tanda tangan, pasuruan. Ini adalah tanggal dibuatnya surat kuasa. Kemudian penerima kuasa, pemberi kuasa, terserah mau penerima kuasa ini ada di sebelah kanan, pemberi kuasa di sebelah kiri juga boleh. Tapi jangan lupa peletakan materai itu ada di pemberi kuasa, bukan di nama penerima kuasa, Mas Mbak. Karena hakikatnya surat kuasa itu adalah dibuat oleh pemberi kuasa.
Tapi pada faktanya surat kuasa itu dibuat oleh si penerima kuasanya, dibuat oleh lawyernya. Tapi hakikatnya sebenarnya yang membuat itu adalah si pemberi kuasanya. Oleh karena itu, kalau nanti kalian membuat surat kuasa, nggak perlu kop surat, Mas Mbak. Karena hakikatnya yang membuat kliennya. Karena kliennya dia awam hukum, nggak ngerti hukum, maka dibantu membuatkan. Gitu ceritanya, Mas Mbak. Jangan kebalik ya, materai ada di pemberi kuasa, bukan penerima kuasa. Tanda tangan kalian sudah tahu, separuh di materai, separuh di kertas pastinya seperti ini. Kemudian materai jangan lupa diberi tanggal. Nah ini, saya tadi pagi sudah menjelaskan ke kelas yang hari Selasa jam 9.10 tadi. Menjelaskan tentang ini. Kalau sampai tanggal ini tidak diberikan di atas materai, itu kalian akan rawan untuk dieseksi, eksepsi, ya, dilawan atau dibantah oleh lawan. Begitu. Karena saya pernah menang ini karena ini di luar pokok perkara, maka ada putusan selah yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Nah, dari putusan selah tersebut, eksepsi saya kan dikabulkan. Saya mengeksepsi lawan, saya kebetulan saat itu posisinya sebagai kuasa hukum tergugat. Saya mengeksepsi surat kuasa penggugat itu tidak sah karena dia tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun di atas materai. Kemudian eksepsi saya dikabulkan oleh majelis hakim, keluarlah putusan selah. Karena ini di luar pokok perkara, maka pokok perkaranya berhenti dulu, begitu. Nah, kemudian mereka banding atas putusan selah yang keluar tadi, Mas, Mbak. Banding, kemudian mereka kalah, kemudian mereka kasasi, kalah lagi, setelah itu nyerah. Setelah nyerah baru kami lanjut ke pokok perkara setelah itu. Nah, seperti itu, Mas, Mbak. Hati-hati ya, ini sepele tapi ya punya dampak yang besar. Oke, itu terkait surat kuasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau saya Silakan. Pak, substitusi Mm-mm. tulisannya itu ada juga di dalam atas itu atau kedua-duanya ditulis satu. Yang mana, Mas? Tadi kan pertama kali kan menjelaskan ada hak sub- Di sini, ha? Kenapa? itu juga harus Iya, ditulis seperti itu. bunyinya seperti itu. Ada hak retensi dan hak substitusi. Kalau tanpa itu ya nggak ada hak yang saya jelaskan tadi, Pak. Oke. Kalau tanggal materai itu Hmm, wajib. Nah itu eh, tanggalnya waktu ditandatangani atau waktu apa itu? Karena di situ saya lihat beda. kan Pasuruan tanggal di materainya tanggal 20 berarti Iya. besoknya. Jadi yang ini Bisa adalah seperti tanggal dibuatnya surat kuasa, yang ini adalah tanggal ditandatanganinya oh, berkas itu atau materai itu kan begitu. Itu Pak Nur Ali. Boleh sama, boleh berbeda, terserah tergantung tanda keadaan tangan. ini ya. Nggak ada aturan baku, iya. Terserah. Yang penting dikasih tanggal ini. Itu Begitu, Mas Pak. Oke, izin bertanya, silakan Mbak Dewi. apakah tanggal yang dimaterai setelah tanda tangan itu Mm-mm. setiap perjanjian atau hanya khusus untuk ini, Bu, untuk pembuatan surat kuasa Ah, ini? pertanyaan Iya. bagus. Oke, pertanyaan bagus, Mbak Dewi. Jadi begini, kalau kalian tahu berkas apa saja yang harus dikasih materai, itu silakan dilihat di dalam Undang-Undang Bea Materai. Begitu. Di situ untuk menentukan keabsahan dokumen, bukan keabsahan perjanjian yang saya maksud ya. Kalau Mbak Dewi tadi pertanyaannya apakah ada perjanjian tadi gitu kan? Keabsahan dokumen, tapi tidak semua dokumen harus ada materainya, begitu. Silakan dilihat di Undang-Undang Bea Materai Mbak Dewi, dokumen apa saja, termasuk salah satunya ada surat kuasa ini, begitu. Gitu. Kalau mengenai syarat sah perjanjian, kita tetap merujuk pada 1320, pasal 1320 di dalam BW, begitu. Tidak ada kaitannya dengan materai ini, begitu. Tapi kalau surat perjanjian ya tidak harus ada materai, begitu. Itu rujukannya pada Undang-Undang Bea Materai, Mbak Dewi. Gitu. Gitu ya, tidak semua berkas harus ada materai. Kan biasanya orang-orang ini, "Yuk, kalau nggak ada materainya nggak sah ini," bukan begitu. Maknanya tidak seperti itu, Mas.
Iya kan biasanya orang-orang ya sekarang materai ini perjanjian opo iki nggak sah ya gitu. Karena saya sering itu, Bu. Saya sering membuat surat kuasa untuk mencetak koran ibu mertua karena kondisi tidak memungkinkan. Jadi kan dimintain untuk Mhm. surat kuasa dan juga bermaterai gitu loh, Bu. Makanya saya tanya Iya, ini apakah juga perlu seperti ini apa memang gimana? iya Tapi pakai ini materai kalau itu Mbak. oh, selama ini saya tidak, iya, maksudnya tanggalnya itu saya tidak pernah menulis gitu loh, Bu. Oh, tidak pernah menulis. Sebaiknya Iya. sebaiknya ditulis karena kalau untuk beracara kalau lawan kalian itu seperti saya orangnya mencari kesalahan sekalipun hal kecil, pasti eksepsi kalian ya gitu kan ketemu hakimnya yang saklek juga. Ya Oh. seperti saya tadi kasusnya. Dikabulkan eksepsi saya akhirnya diputus diputus secara sela ya kan. Nah, itu. Hati-hati. Kalau syarat syarat perjanjian itu 1320 ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Mengacu pada itu, bukan mengacu pada materai. Materai itu adalah bukti kita sebagai subjek hukum yang taat pajak. Itu aja, Mas Mbak. Bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Makanya kalau ada orang bilang, oh itu perjanjiannya nggak sah, nggak ada materai nih. Salah besar, Mas Mbak. Tidak seperti itu konsepnya. Gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, Mas Mbak? Ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau Berarti tidak ada, saya lanjut. berarti maka dianggap sah itu jika bagaimana Bu kalau materai itu bukan sebagai bentuk apa itu sahnya sebuah dokumen perjanjian atau dokumen apa itu atau surat itu kalau misalnya materainya bukan sebagai itu. Iya, dianggap keabsahan dokumen, Mbak. Dianggap keabsahan dokumen, Hmm. bukan syarat sah perjanjian. Begitu. Hmm. Tapi dokumen tertentu, tidak semua dokumen, begitu. Bahkan Hmm. perjanjian pun juga tidak wajib pakai materai, Mas, Mbak. Tidak wajib. Terserah mau pakai materai atau tidak, yang penting unsur dari 1320 itu terpenuhi. Selesai, Mas, Mbak. Sudah sah Hmm. perjanjiannya. Gitu. Bagaimana sebuah dokumen itu bisa kita itu kan Bu, kita tuntut meskipun tidak ada materainya ya. Eh, Misalnya terjadi penyalahgunaan sebuah dokumen gitu, Penyalahgunaan eh, sebuah dokumen, contohnya gimana berarti, Mbak Bayu? kayak misalnya ada perjanjian jual beli tanah gitu ya, Mm-mm. kemudian tidak ada materai di situ, kemudian kita tuntut itu nggak pernah beli itu atau nggak pernah jual itu gitu, padahal sudah ada suratnya gitu kan, ya karena nggak ada materainya. Kalau bilang gitu gimana Bu? Oh ya, nggak bisa, Mbak. Kalau itu artinya ketidaktahuan gitu ya. Nah, itu beda Mm-mm. cerita kalau itu. Mm-mm. Beda cerita. Baik Ibu, Kalau itu makasih. harus harus dibuktikan dulu apakah dokumen tersebut memang pernah dibuat atau tidak gitu ya. Kalau itu memang ada unsur penipuan atau tidak kan begitu. Kalau tidak ada ya sudah. Nah, itu Mas Mbak. Eh, Jen, Bu, berarti Oke, untuk silakan. memakai materai atau tidak, itu kita harus membuka undang-undang materai ya, undang-undang bermaterai. Yang menentukan ini harus ada materai atau tidak itu dari mana, Bu? Apa di undang-undang materai itu yang harus bermaterai? Iya, makanya dilihat nanti dibaca berkaitan dengan undang-undang bea materai. Kalau berkaitan dengan surat kuasa itu memang harus ada materainya Mas Mbak. Itu sifatnya wajib. Kalian sebentar. Kalian sudah melihat apa ini di layar Mas Mbak? Sudah, Ibu. Sudah Surat kelihatan. kuasa substitusi Ibu. Oke, surat kuasa substitusi ya. Nah, ini sebenarnya sama bentuknya. Tadi sudah Pak Nurali ya, sudah terjawab Pak Nurali tadi ya. Maksud saya, Oke, kalau iya, intinya apa kayak kurang kurang serius rasanya. Kalau ini serius banget. serius banget. Iya, Ya, ini serius banget karena memang penting ini Mas Mbak ya, berkaitan dengan surat kuasa dan gugatan. Ini adalah dokumen dasar yang menentukan nanti kita kalah atau menang gitu intinya. ya. Kalau surat kuasanya keliru, kita nggak bisa lanjut Mas Mbak masalahnya. Ah, Kalau surat kuasanya, iya, kalau surat kuasanya benar, tapi surat gugatan kita keliru, itu juga akan menentukan nanti kita ada potensi kalah ke depannya. Kalau potensi kalah, perkara kita kalah terus, gimana kita mau laku jadi advokat kan gitu ya. Oh, jangan pakai Pak si A itu, jangan pakai Bu B itu ah, pengacara bodoh itu nggak ngerti apa-apa itu kalah terus perkaranya. Pasti gitu omongan orang itu ya kan. Nah itu Mas Mbak.
Ini surat kuasa substitusi tadi kan di kantor saya ada saya, Mbak Wahyu, Pak Nur Ali, Mas Zul Ilmi, ya kan? Kemudian dikuasakan kepada siapa tadi ya yang saya jelaskan Mas Ilmi, ilmi Mas apa? Mumtaz, Oh, Mas Mumtaz. Mumtaz. Iya kan ada 4 orang, saya, Mbak Wahyu, Pak Nur Ali, Mas Zul Ilmi. Kami tidak bisa hadir di persidangan di hari Senin minggu depan, maka kami substitusikan kepada Mas Mumtaz begitu. Nah itu logikanya seperti itu. Judulnya surat kasa substitusi di sini, Mas Mbak, yang tentangan di bawah ini. Nah, di sini ada saya dan Mbak Dul Halim. Kalau kasusnya tadi ya, berarti kami berempat di sini namanya ditulis, ya kan? Kemudian kantor kami ada di mana? Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kalau tadi pemberi kuasanya adalah Bu Lydia, ya kan, prinsipalnya. Kalau sekarang ya, pemberi kuasanya adalah lawyernya yang nggak bisa hadir sidang Senin nanti. Nah itu, pemberi kuasa dengan ini menerangkan memberi kuasa substitusi kepada siapa? Di sini saat itu saya kepada Mas Pongki ini teman saya saat itu. Begitu berarti di sini kepada Mumtaz gitu ya kan. Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Di sini khusus tetap wajib ain di sini Mas Mbak sekalipun dia surat kuasa substitusi tetap itu masuk kategori khusus surat kuasanya. Nah, ini adalah kompetensi yang diberikan Mas Mbak berbeda. Kalau tadi kan dari klien ke kita selaku kuasa hukum ya kan. Kalau ini dari kami berempat kepada Mas Mumtaz, apa kompetensi yang diberikan dari kami ke Mas Mumtaz tadi? Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa dalam menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara perceraian nomor sekian pada hari sekian. Itu. Surat kuasa substitusi itu tidak boleh diberikan mulai dari sidang saat itu sampai putusan itu nggak boleh Mas Mbak. Terus-terusan gitu nggak boleh. Gitu. Kalau terus-terusan ya apa gunanya yang di dalam surat kuasa khusus kami berempat tadi ya kan? Terus kamu sidang terus kamu mumtaz katanya. Wis kami males sama klien kita itu. Wis bayaran ini Mbak Titik misalkan begitu. Itu nggak boleh Mas Mbak. Sekalipun bayarannya Mbak Titik kita harus tetap jalan gitu ya. Makanya biar bayarannya nggak titik. Kalau kalian ada klien yang menawar terlalu rendah honornya, ya jangan mau begitu. Iya kan Mas Mbak, daripada kita tidak profesional gitu. Karena kebanyakan pengacara-pengacara yang baru itu murah-murahan gitu ya. Padahal ya capeknya sama gitu. Masa ya nangani perkara cerai itu bisa mau sampai 1,5 juta mereka itu. Padahal panjarnya aja biasanya 1,2 juta paling murah. Lah honornya kan cuma 300 ribu. Lah saya tanya apa sepeda motormu atau mobilmu itu apa diisi aqua tak Mas tak gituin. Nah itu kan nggak masuk akal ya. Terlalu rendah begitu. Nah itu Mas Mbak. Itu ya. Kemudian demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu bunyi terakhirnya. Nah, ininya sama. Ini tanggal dibuatnya surat kuasa substitusi. Ini tanggal materinya kebetulan sama. Materinya tetap diberikan ditempel di bawah pemberi kuasa, bukan penerima kuasa. Sama. Pemberi kuasanya tadi kami berempat ya. Kemudian di sininya Mas Mumtaz. Yes. Ada yang bertanya setelah ini? Substitusi. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut sama soalnya, Mas. Ini kita lanjut ke gugatannya. Gugatan, Bu, mohon izin bertanya. silakan. Ini seandainya ada kita membuat surat pernyataan, ini Mm-mm. tentang jual beli tanah. Nah, kita Mm-mm. membuat surat pernyataan, terus di situ ada yang membuat pernyataan. Nah, tanda tangan bermaterai itu yang membuat namanya. Tetapi untuk siapa itu kok nggak ada tanda tangannya apa sah nggih? Tapi sudah bermaterai. Gimana gimana Mbak? Pernyataan membeli tanah gitu. Inje, ini kami itu kan ada ini tanah, terus tanah si A, gimana sih? Abah saya ini beli tanah ke kakaknya, ke adiknya, Mm-mm. anak tanah warisan dibeli sama abah. Terus tanah tersebut
tapi dengan cara jual belinya itu hanya surat pernyataan aja. Karena zaman dahulu itu kan bukan hanya omongan, tapi ada surat pernyataan. Zaman udah lama ya. Itu ya, nggih. Terus di situ ada hanya bermaterai aja ini surat pembuat pernyataan aja bahwa memberitahu bahwasanya tanah saya ini dibeli dengan harga sekian sama Pak sekian bapak ini, tetapi di situ ada tanda tangan si pemilik tanah tersebut, terus ada materainya dan tanggal, tapi tanggalnya nggak di materai, di atasnya saja. Apakah surat pernyataan tersebut itu sah apa tidak ya? Ya nggak apa-apa, Mbak. Ini Nggak apa-apa. sah nggih? Nggak apa-apa. Ini juga ada di Jadi sebelah tanda nama. tangan di atas materai itu menunjukkan bahwa materai tersebut tidak bisa digunakan lagi, begitu. Kalau materai itu tidak digunakan, berarti materai itu bisa digunakan lagi. Hakikatnya begitu, Mbak Dewi. Sebenarnya, saya tidak tahu kenapa hukum itu menganggap bahwa sebagian dokumen sah tidaknya itu tergantung materai. Saya tidak tahu itu, begitu. Kenapa kok sampai ada apa namanya ya, asbabun nuzulnya keluar statement seperti itu. Nah, itu harusnya kan tidak gitu Mas Mbak ya. Nah, itu kan sebenarnya berkaitan dengan pajak aja. Iya kan? Kita beli material itu hanya kita taat pajak aja Mas Mbak, berkaitan dengan dokumen. Nah, itu sebenarnya. Nah, itu Mbak Dewi, saya rasa nggak masalah sekalipun nggak ada tanggalnya. Yang penting kan ada tanggal di situ. Tanggal di situ yang Iya, disebutkan dalam pernyataan kan artinya tanggal dibuatnya pernyataan kan gitu ya. iya. Tetapi di situ tidak ada tanda tangan si pembeli. Tidak hanya disertakan nama aja warisan kami dari ayah ini kami jual kepada kakak kami namanya Suyitno apa gimana itu alamat ini Balejo dengan harga sekian seperti itu aja. Ya, Yang menyatakan itu tanda tangan bermaterai seperti itu. sebenarnya bentuknya bukan surat pernyataan harusnya Mbak Dewi. Harusnya jual beli. Dan jual beli kalau berkaitan dengan harta tetap atau benda tidak bergerak itu harus akta notarial harusnya. Tidak Ya. boleh di bawah tangan. Kalau di bawah tangan itu kelemahan, lemah sekali sifatnya Mbak Ini Dewi. zaman dahulu itu kan hanya kepala desa apa kayak gitu dikumpulkan. Beliaunya Iya, sudah meninggal ini. ya itu repotnya masalahnya. Nah, itu sangat lemah sekali kalau begitu. Nanti kalau misalkan ada gugatan ya itu bisa bisa kalah yang bersangkutan itu begitu. Karena memang sangat lemah kalau akta di bawah tangan Mas Mbak, bukan akta notarial gitu Mbak Dewi saya rasa. Kalau itu Karena berkaitan dengan perjanjiannya kalau itu. gini, tanahnya itu belum petok D, masih satu. Satu kan di situ ada tanah luas, Hmm. satu sertifikat, dan di situ kan dibagi-bagi warisannya ke Hmm. anaknya. Yang bagian ini punyanya ini tetapi belum disertifikatkan, Belum di split belum gitu dipecah ya. Ya, sertifikat, belum iya, belum dipisah, ya seperti itu. Tapi hanya menyatakan bahwa nanti bagian saya ini miliknya kakak saya karena kakak saya yang membeli warisan saya gitu loh istilahnya Hmm. seperti itu. Tapi ada surat pernyataannya dari ini sudah ada saksinya, cuma ini saksinya ini tidak tanda tangan, hanya yang menyatakan aja yang tanda tangan. Hmm. Nggak masalah Mbak Dewi, nanti kalian pergi ke notaris, gitu Mbak Dewi pergi ke notaris, nanti minta di split bantuan gitu ya, dengan dasar pernyataan tadi itu bisa. Tapi asal mengakui ya, keluarga yang lain asal mengakui, ahli waris yang lain harus mengakui, kalau nggak ngakui ya repot juga kan begitu. Nah, itu Mbak Dewi saya rasa. Gitu ya, boleh ke notaris nanti. Asal nggak ada sengketa di dalamnya, kalau ada sengketa ya nanti harus ada gugatan dulu berarti, harus ada Nggih. penetapan dulu, nah, itu Mbak Dewi. Oh, nggih, 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 nggih. Terima kasih. Oke. Oke, saya Komentari Bu. lanjut. Kenapa? Bisa komentari Bu Dewi itu. Boleh, Sesi boleh sedikit konsultasi karena ini jadinya ya. boleh. Mulai Sebelum sesi saya lanjut ke konsultasi gugatan, udah. boleh. Perjanjian lama itu begitu karena masalahnya rukun-rukun aja. Jadi itu hanya sekedar hitam di atas putih yang tidak terlalu formal. Pengetahuan saya begitu. Nah, jadi mumpung masih belum terjadi sesuatu, segera beresin sekarang. Nanti kalau sampai sampai ada masalah, wah itu bisa Tambah ruwet. masih baik segera segera dipecah. Iya.
harus dipecah segera itu Mbak Dewi. Otomatis. Karena Nggih. kalau ini kan yang meninggal tadi siapa Mbak Dewi yang sudah meninggal tadi? Yang punya tanahnya itu. Nah, yang Oh, punya tanahnya iya. sudah meninggal. Apalagi nanti yang menerima sudah meninggal. Dia ada ahli waris lagi, itu tambah ruwet nanti Mbak Dewi. Segera Iya, di ini split sama memang. sudah meninggalnya ini. Nah, itu kan mumpung belum banyak yang meninggal. Nah, itu displitkan, disertifikatkan masing-masing gitu. Biar nggak ruwet. Gitu Mbak Dewi ya. Nggih. Oke, Mas Mbak, saya lanjut. Ini surat gugatan. Ini gugatan cerai yang saya berikan ya, bukan gugatan yang lain. Kalau gugatan yang lain nanti tambah panjang ceritanya gitu ya. Gugatan cerai itu gugatan yang paling simpel. Ini gugatan cerai yang diajukan di PN, berarti cerai yang nonis ya, dari nonis. Ini ada kop surat di sini Mas Mbak. Kenapa? Karena gugatan itu dibuat oleh kuasa hukumnya, bukan kliennya, hakikatnya ya. Tapi kalau tadi kan hakikat dari surat kuasa dibuat oleh pemberi kuasa atau prinsipal atau klien, makanya nggak perlu pakai kop surat kan gitu. Hanya sifatnya membantu saja lawyernya itu, karena kliennya kebanyakan orang awam hukum gitu. Tapi kalau ini pakai kop surat gitu, karena yang membuat adalah kuasa hukumnya. Malang 24 Mei 2018 ini adalah tanggal dibuatnya surat gugatan. Kepada yang terhormat ini kepada mana diajukan gugatan itu. Karena perkara perceraian nonis maka di pengadilan negeri. Karena tergugatnya ada di Malang, Kota Malang, maka dia diajukan di PN Malang, begitu. Dan Ahmad Yani, Kota Malang, ini judulnya, perihal gugatan perceraian. Nah ini kelas yang pagi, Selasa kemarin kelas 78, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa gugatan tidak boleh. Judulnya ada dua kemarin. Judulnya wan- gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu tidak boleh karena konsepnya berbeda. Tapi kalau cerai ini Mas Mbak, gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini itu boleh karena konsepnya sama. Atau perceraian dan pembagian harta gini serta hak asuh anak misalkan itu boleh karena satu kesatuan konsep gitu. Atau sendiri-sendiri digugat juga boleh, cerai aja boleh, kuno gini aja boleh, atau hak asuh anak aja boleh. Begitu Mas Mbak. Intinya boleh disamakan, tapi kalau bahan prestasi dan PMH tidak boleh disamakan gitu ya. Hati-hati nanti siapa tahu nanti kalian jadi lawyer, jadikan satu judulnya bahan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu salah. Gitu Mas Mbak ya. Dengan hormat, kami yang berdatangan di bawah ini nama kuasa hukumnya. Nah, kalau tadi kasus kita berarti berempat tadi ya, saya Pak Nurali, Mas Zul Ilim dan Mbak Wahyu. Kemudian advokat dan konsultan hukum pada kantor ini yang beralamat di kantor ini, jadi telepon kantor begitu. Berdasarkan surat kuasa, tanggal berapa tadi surat kuasanya? Itu ya, katakan kami berempat tadi surat kuasanya di tanggal hari ini misalkan 10 April 2026. Bertindak untuk dan atas nama siapa klien kami itu. Gitu ya. Ini kliennya namanya Bu Lydia, Mas Mbak. Ini yang gugat istrinya dulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kemudian dengan ini penggugat menandatangani dan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Ini Pak Purniawan Adinata untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kalau misalkan perkara yang lain selain perceraian, kalau penggugatnya atau tergugatnya lebih dari satu ya harus ditulis semua Mas Mbak. Ini ya identitasnya. Ini. Saya pernah dulu itu gugat Bupati Tulungagung. Ada yang orang Tulungagung di sini, Mas Mbak? Nggak ada ya. Untung berarti nggak ada orang Tulungagung di sini. Saya dulu pernah gugat Bupati Tulungagung. Klien saya itu ada 32 orang saat itu. Ya saya tuliskan satu persatu namanya. Gitu. Ini masih satu mending ya. Masih satu Bu Lydia aja. Tapi kalau itu 32, maka surat kuasanya itu panjang, surat gugatannya lebih panjang lagi. Ya itu Mas Mbak. Gitu ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, kemudian ini memasuki yang namanya posita, Mas Mbak, atau dalil-dalil gugatan atau dasar-dasar untuk menggugat. Adapun hal-hal maupun alasan-alasan yang melandasi diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut. Mulai nomor 1 sampai nomor 14 ini adalah disebut posita. Jadi posita itu kita pertama menceritakan kronologis peristiwa hukum atau fakta hukum yang terjadi sebelum gugatan itu diajukan. Kita cerita di situ, Mas. Mbak.
Kita cerita poin per poin, step by stepnya kita ceritakan mulai dari sebelum terjadi sengketa sampai terjadi sengketa. Itu kita ceritakan semua. Nah, itu ya, karena ini kasusnya orang cerai, maka kita ceritakan dulu mulai dari awal pernikahan, mulai dia baik-baik dulu gitu ya, baru kita ceritakan kisruhnya bagaimana. Ini yang pertama, bahwa penggugat dengan tergugat telah melakukan perkawinan di Mojokerto tanggal sekian berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor sekian, ya kan, yang dikeluarkan oleh Capil Mojokerto tertanggal sekian. Bukan KUA karena ini nonis, Mas Mbak ya. Yang kedua, bahwa sejak perkawinan terjadi antara P dan T telah hidup sebagai pasang suami istri yang baik dan sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kalau bahasa kita, sakinah, mawaddah, warohmah, karena ini nonis, nggak ada kata itu. Lanjut lagi, karena ini ada anak, Mas Mbak, maka kita ceritakan dulu anaknya berapa. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara P dan T telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 anak, yaitu A, B, C, D ini. Kalian jelaskan akta kelahirannya nomor berapa masing-masing. Jadi nanti kalau gugat, kalau punya anak, ya berarti harus menyertakan akta kelahiran anak, Mas Mbak. Ini ya, anak pertama Mei Lania, perempuan lahir di Surabaya, yang tercatat dalam kutipan akte kelahiran nomor sekian, dikeluarkan Capil Surabaya nomor tertanggal sekian. Dan seterusnya. Ini anaknya ada 4 ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah mulai cerita aibnya rumah tangganya orang ini, Mas Mbak. Tapi nggak apa-apa karena ini forum ilmiah ya. Nggak apa-apa. Ini fakta ini, Mas Mbak. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara P dan T berjalan harmonis, namun pada saat perkawinan P dan T telah dijalani selama 16 tahun, sekitar tahun 2005, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Berarti ini nikahnya tadi tahun berapa, Mas Mbak? Kita lihat lagi nikahnya tahun 89. 89. Kemudian mulai cekcoknya 2005, 16 tahun. Usut punya usut si Bu Lydia sebelum menggunakan jasa saya, kantor saya, beliau sudah pernah mengajukan sendiri. Tapi di NO, Mas Mbak, gugatannya. Di NO sudah masih ingat ya, NO itu tidak diterima. Karena si Bu Lydia tidak bisa membuktikan kalau suaminya ini tidak menafkahi dia. Jadi ceritanya begini intinya, Mas Mbak, biar kalian tahu kronologisnya ya. Si siapa Bu Lydia ini tidak dinafkahi sama suaminya, kemudian suaminya ini suka judi dan pernah ditangkap oleh Polres Sidoarjo saat itu juga saya ceritakan di sini, suka togel intinya. Jadi si suaminya Pak siapa tadi, Pak Purnawan itu dia punya kamar khusus gitu ya di rumah yang semuanya tidak boleh masuk termasuk istri dan anaknya. Dikunci terus gitu. Itu tempat persemedian dia untuk pertogelan gitulah bahasanya itu. Jadi dikunci terus gitu ya. Kemudian menjelang digugat itu mereka kan saling saling tengkar tapi mereka masih satu rumah. Karena mereka tidak saling sapa antara istri anak dan papanya itu tadi tidak saling sapa. Jadi masake dewe-dewe Mas, Mbak kompornya masing-masing. Sampai foto kompor itu pun saya jadikan bukti bahwa mereka itu tidak saling menyapa. Kompornya masing-masing, satunya di sini, satunya di sini, begitu. Itu bukti untuk yang saya bawa kepada majelis hakim salah satunya ya foto kompor. Karena mereka memang tidak saling sapa meskipun satu rumah. Kalau tidak saya buktikan tentang pertengkaran yang terus-menerus, Mas Mbak, itu nanti akan membuat apa namanya kasus ini kalah begitu ya. Sehingga saya berjuang agar Bu Lydia ini bisa cerai sama suaminya, begitu intinya. Kemudian eh ada selingkuh nggak ya di sini ya? Nggak ada. Masalah transfer intinya, masalah nafkah, Mas Mbak. Nah, saat itu yang Bu Lydia mengajukan sendirian tanpa kuasa hukum yang saat itu di NO,
kan tidak bisa membuktikan kalau suaminya tidak menafkahi. Ceritanya itu saat sidang, suaminya ini pinter licik Mas Mbak, mungkin ada yang ngajari ya. Saat sidang, Bu Lydia itu ditransfer 50.000 sama suaminya ke rekeningnya. Sehingga hakim berpandangan bahwa sekalipun 50.000 itu adalah uang nafkah, Mas Mbak. Nah, karena itu, karena uang 50.000 itulah Bu Lydia kalah, Mas Mbak. Hakim menganggap bahwa, lo kamu sudah dinafkahi, kok kamu bilang nggak dinafkahi? Padahal cuma 50.000. Harusnya pikirannya hakim nggak begitu. Harusnya hakim meminta mana bukti rekening koranmu, ya kan? Misalkan setahun terakhir atau 2 tahun terakhir, misal. Harusnya begitu. Kalau 50.000 dok itu kan bagian dari strategi, ya kan? Akhirnya apa? DNO, Mas Mbak. Bu Lydia dianggap tidak bisa membuktikan itu. Akhirnya setelah karena dia DNO, karena nggak pakai pengacara, Bu Lydia nggak tahu strateginya, pakai saya. Akhirnya saya bilang ke Bu Lydia tutup rekeningnya Bu Lydia, dan Bu Lydia minta eh, apa namanya bukti rekening koran mulai saat dia transfer 50.000 terakhir sampai gugatan ini akan diajukan. Saat itu minta sekitar tiga 3 tahun apa 2 tahun gitu ya, lumayan lama Mas Pak. Saya sampai minta ke BCA pusat saat itu karena terlalu lama yang diminta rekening korannya. Sayangnya setelah dapat itu baru saya jadikan untuk bukti itu Mas Mbak. Nah, saya lanjut lagi ya. Yang pertama ini ceritanya ya. Tergugat menuduh penggugat sebagai penyebab dari bangkrutnya usaha toko yang dijalani. Padahal bangkrutnya usaha toko yang dijalani karena uang sering digunakan tergugat untuk berjudi. Jadi suaminya ini senengannya judi Mas Mbak Togel tadi itu. Yang sampai punya persemedian sendiri di kamar itu luar biasa ya. Nggak boleh masuk siapapun. Penggugat pernah menasihati tergugat agar berhenti berjudi, namun tergugat menolak nasihat dan berkata bahwa penggugat tidak perlu mengurus tergugat terkait perjudian. Karena uang yang dipakai untuk berjudi adalah milik tergugat sendiri. Lah, iki lah wong lanang egois, Mas Mbak ya. Diingetin istrinya nggak mau gitu loh. Iki duitku dewe dek gitu. Cek melok-melok. Nggak boleh seperti itu, Mas Mbak ya kan. Dan itu untuk kebaikan gitu. Nah itu. Kemudian ini yang C. Tergugat pernah mengatakan bahwa penggugat dinikahi oleh tergugat hanya membawa badan saja, tidak membawa harta. Nah ini gimana ini Pak Nur Ali ini? Pak bilang perempuan kan gak awak tok gitu ya, nggak gawa harta. Nah ini luar biasa nih laki-laki seperti ini. Kemudian yang D, tergugat sering mengatakan bahwa penggugat ya adalah keturunan dari ibu pelacur atau sundal. Nah ini, silakno sembarang galer ya, kamu itu keturunannya lonte katanya begitu bahasanya saat itu cerita ke saya. Oke, kemudian tergugat sering berkata kepada penggugat bahwa tergugat menyesali menikahi penggugat. Loh, ini apa Pak Nuralis sudah tahu rasanya jadi menyesal gitu ya kan? Itu kan nggak boleh Mas Mbak. Ini bercandanya seperti itu ya. Oke, Nggak yang boleh nomor Pak 5. Nurali. Pak Nuralis terus yang diserang ya. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ketika tergugat sering berjudi dan pernah ditangkap 2 kali. Nah ini Mas Mbak. Dengan kasus yang sama. Jadi dia itu residivis perjudian Mas Mbak. Residivis itu orang yang pernah ditangkap kembali, namanya residivis kalau di dalam hukum pidana. Gitu ya, dalam kasus yang sama berkaitan dengan perjudian di Sidoarjo tahun 2005 dan 2006 oleh Polda, bukan Polres ternyata ya, Polda. Kemudian nomor 6, bahwa antara P dan T hingga saat ini masih tinggal serumah. Nah ini, namun sudah pisah ranjang sekitar tahun 2013. Meskipun keduanya tinggal serumah namun tidak ada komunikasi sama sekali. Nah ini yang harus saya buktikan Mas Mbak, makanya saya foto kompor tadi itu. Tidak ada komunikasi sama sekali antara keduanya dan saling tidak memperdulikan satu sama lain. Dengan demikian penggugat tidak mendapatkan nafkah batin. Nafkah kan ada 2 ya, lahir dan batin. Nah, Pak Nurali saya rasa sudah pinter kalau masalah nafkah ini. Gitu ya. Kemudian nomor 6, poin nomor 6 ini yang saya jadikan tadi foto kompor tadi ya. Kalau berkaitan dengan nafkah, rekening koran 2 tahun terakhir tadi itu yang saya jadikan barang buktinya begitu. Kemudian, nah ini yang nomor 7, Bu, bahwa sejak tahun 2016 sampai nggih, dengan gugatan ini diajukan. Kenapa, Mbak? nggih, mau menanyakan ini, eh, Hmm. kalau membuat ini kan tadi ada tidak memberikan nafkah Hmm. batin. Nah, cara untuk memberikan bukti
bahwa dia diberi nafkah batin dan tidaknya itu dengan cara apa itu biasanya? Kalau satunya ngaku, saya kasih nafkah batin, itu lahir juga, kayak gitu. Yang satunya nggak ngaku, lah. Yang lahir, yang batinnya itu maksudnya. Kalau batin kan mungkin bisa, apa lahir bisa kita carilah bukti, agak lumayan kelihatan. Kalau batin itu kan nggak bisa. Kalau itu memang susah dibuktikan, Mbak Dewi. Masa iya ditakoni, kapan kamu terakhir ditiduri sama suamimu misalkan? Kan nggak mungkin gitu pertanyaan hakim. Nah itu, artinya hakim itu akan melihat gitu ya. Ini si suami ini apakah di rumah terus begitu, ataukah memang tidak ada komunikasi? Dengan bicara tidak ada komunikasi, misalkan sudah bisa ranjang 2 tahun, tidak ada komunikasi 2 tahun, hakim itu akan menilai berarti, oh memang 2 tahun, berarti kemungkinan dia tidak mendapatkan nafkah batin itu tadi. Nah itu Mbak Dewi, memang tidak perlu dibuktikan kalau itu dan saya rasa tidak pernah ditanyakan juga oleh majelis Kadang hakimnya gitu ya, kapan tergugatnya itu, terakhir. Oke. Terkadang tergugatnya yang enggak itu, karena tidak mau bercerai, dia menyanggah hal itu. Apa buktimu kalau saya nggak pernah ngasih nafkah batin? Padahal saya kasih lah. Seandainya yang tergugatnya bilang begitu. Ya kan bisa bilang, loh kan kamu nggak pulang ke rumah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Pintumu Maka dikunci terus. kamarnya juga beda. Iya, Iya. kamarnya juga Tuh, beda. eh, Ini. saya kadang juga gitu, beda loh Bu. Misalnya begini, bagaimana Bu? Gimana? Nafkah Ini masih apa yang ngomong ini? batin itu, Faisal, misal ini, silakan. Iya, monggo. misalnya nafkah batin itu bisa di Hmm. tracking dengan HP-nya. Kan ada berapa kali panggilan dalam waktu seminggu Gimana atau caranya 1 coba di hari. tracking? Kan kelihatan Bu, historinya nelpon, WA, dan lain-lain itu kan kelihatan. Tidak mungkin orang itu komunikasi offline terus kan nggak mungkin. Pasti kan dia menghubungi entah sehari 1 kali, seminggu 2 kali, itu kan juga memungkinkan itu bisa dipakai untuk datanya. Kalau seperti itu bagaimana? Misalnya. Bisa jadi seperti itu boleh juga Bapak Isa. Tapi masalahnya kadang perempuan itu sekalipun lagi ngambek dengan suaminya, sekalipun lagi tengkar, tetap membalas WA ya kan biasanya kan? Nah itu tergantung Mbak. Kadang perempuan itu merasa kesal gitu ya, terus capek tengkar gitu ya, ya wis lah karep-karepmu ya tetap dilayani ya kan? Entah itu dari segi verbal atau non verbal misalkan tetap dilayani biasanya Pak Faisal. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur apakah itu mendapatkan nafkah batin atau enggak begitu Pak Faisal. Jadi memang susah. Kalau itu memang tidak perlu dibuktikan secara signifikan Mas Mbak dan selama ini saya tidak pernah ditanya juga oleh majelis hakim. Kemarin ditanya mulai kapan pisah ranjangnya, mulai kapan tengkarnya. Ya itu ditulis di dalam gugatan, nanti ditanya lagi di dalam persidangan itu pasti. Begitu Pak Faisal. Kalau trackingnya dari HP ya boleh-boleh aja dibuktikan dengan itu. Untuk pendukung aja biasanya. Boleh. Oke, saya lanjut ya. Nomor 7, bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan. Nah, kita lihat gugatan tadi ini diajukan tanggal berapa? 2016 ini dia apa namanya? Bu Lydia terakhir menggugat yang di NU tadi. Kita lihat si ini dibuat tanggal berapa? Ah, ini 2018. Berarti kan 2 tahun Mas Mbak ya. Benar berarti perkiraan saya 2 tahun. Dengan saya memang 2 tahun saat itu saya meminta rekening korannya. Jadi sejak tahun 2016 terakhir dia kira yang transfer 2016 itu yang saat persidangan 50.000 aja itu sampai dengan gugatan ini diajukan sampai Mei 2018 itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik melalui transfer ke rekening penggugat maupun secara cash. Saya bilang cash juga menyebut di situ karena memang faktanya tidak pernah Mas. Dengan demikian penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir. Tadi saya membahas tentang nafkah batin, yang nomor 7 membahas tentang nafkah lahir. Buktinya apa ya? Rekening koran 2 tahun tadi itu yang saya bawa. 8, bahwa pada tahun 2016, tergugat mengusir ibu penggugat dari rumah tempat tinggal antara P dan T. Pengusiran tersebut dilakukan di hadapan P sendiri, di hadapan istrinya sendiri ya, ibunya diusir itu. Oleh karena itu, Ibu P saat ini tinggal bersama adik P di Banyuwangi. 9, bahwa perilaku T yang tidak baik
sangat dirasakan oleh anak-anaknya sehingga suatu ketika terjadilah perlawanan dari seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat antara T, bapaknya, dengan anak yang kedua, Andi. Nah, si T, bapaknya ini meludahi Andi, dan Andi meludahi balik bapaknya, Mas Mbak. Nah, ini luar biasa ini ya. Ini sampai mereka sayat-sayatan kaca saat itu. Ah, ini yang nomor 10 ini. Nah, bahwa pernah terjadi juga pertengkaran hebat antara T dengan Andi, lalu Andi mengambil pecahan kaca dan hampir disayatkan kepada bapaknya itu Mas Mbak. Dengan demikian perkawinan antara P dan T sangatlah tidak baik jika diteruskan karena perkembangan anak-anak sudah terganggu akibat ulah tergugat. Jadi semua 4 anaknya ini membela ibunya semua karena kelakuan bapaknya seperti itu. Wis nggak ngasih nafkah, suka judi, kayak gitu Mas Mbak. Kasar orangnya, nah itu. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga juga dirasakan oleh anak-anak, oleh karenanya anak-anak tidak mau berkomunikasi lagi dengan bapaknya dan sering terjadi pertengkaran antara T dengan anak-anaknya. Bahwa karena sering terjadi perselingkuhan terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, sehingga tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, ini baru saya membahas tentang perceraiannya, Mas Mbak. Bahwa dengan demikian keadaan rumah rumah tangga P dan T sudah tidak harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. P telah mencoba berulang kali menyelamatkan bahtera rumah tangga namun tidak pernah mendapatkan jalan keluarnya. P sendiri tidak ingin tertekan perasaan berkepanjangan dan persoalan rumah tangga perkawinan belum ada ujung penyelesaiannya. Pada akhirnya P berkesimpulan perceraian adalah salah satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangga antara P dan T. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini sudah sepantasnya bila mana majelis hakim pemeriksa perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara P dan T putus karena perceraian. Ini masih posita, Mas, Mbak ya. Jadi dalam posita itu kita cerita fakta hukum yang terjadi sebelum gugatan itu diajukan. Ditambahkan dasar hukumnya apa. Ditambahkan asas-asas hukumnya apa. Kalau misalkan ada asas hukumnya yang terkait, begitu Mas Mbak. Itu ya. Jadi antara posita dengan petitum itu nanti harus nyambung. Petitum kita belum bahas di bawahnya ya. Petitum itu apa yang diminta. Kalau posita itu dasar menggugat, apa alasannya. Nah itu. Kalau kita meminta di petitum berarti kita harus cerita di posita. Nggak boleh kita minta di petitum saja tapi tanpa cerita di posita itu nggak boleh Mas Mbak. Kalau kita sudah cerita di posita berarti harus diminta di petitum. Intinya harus nyambung, harus connect antara posita dengan petitum. Ini yang paling penting dalam surat gugatan itu Mas Mbak. Ya, ini posita terakhir bahwa anak P dan T tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian kewajiban T selaku ayahnya untuk memberi nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim setiap bulannya. Jadi Bu Lydia ini nggak minta nafkah per bulannya berapa, sakarepmu begitu. Katanya Bu Lydia. Karena dia sudah capek gitu ya. Entah kamu mau ngasih nafkah anakmu atau enggak, terserah. Kata Bu Lydia seperti itu. Terus pokoknya saya mintanya cerai aja Mbak. Dan itu minta cepet gitu. Nah, saya sudah capek. Ah, gitu. Pesennya. Dan kono gini pun dia juga nggak minta gitu. Dia keluar orang tok. Perempuan kalau sudah capek begitu ya. Gitu. Lanjut, berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Malang berkenan memutuskan. Nah, ini masuk petitum, Mas, Mbak. Satu, petitum selalu bunyinya seperti ini. Kalau kuasa hukum itu, Mas, Mbak, membuat. Selalu bunyinya seperti ini, nomor satu. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Ini sudah semacam fardu kifayah kalau ini ya. Gitu. Pasti ditulis seperti ini bunyinya. Nomor dua, menyatakan perkawinan antara P dan T yang dilangsungkan di Mojokerto tanggal sekian berdasarkan kutipan akta yang sekian, tertanggal sekian, putus karena perceraian. Tadi karena sudah cerita ya kan, mulai eh, nikah, mulai selisih kapan, selisihnya karena apa saja, baru diminta putus karena perceraian. Yang memang mintanya cerai ya kan? Jangan sampai kita minta cerai aja tapi kita nggak cerita. Masalahnya apa? Kok tiba-tiba kamu ujung-ujung minta cerai? Nah itu maksudnya Mas. Yang ketiga, memerintahkan kepada Panitera PN Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah ya kepada
Dispenduk Capil Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat akta perceraiannya. Kalau orang nonis kan begitu. Cerainya di PN, nanti yang mengeluarkan akta cerainya itu Capil, Mas Mbak. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, menetapkan besarnya nafkah hidup untuk anak-anak tersebut di atas setiap bulannya sesuai dengan kemampuan tergugat untuk kebijaksanaan majelis hakim. Jadi Bu Lydia nggak minta nominalnya, gitu. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Ini petitum subsidiar, Mas Mbak. Kalau yang 1 sampai 5 nanti petitum primer, yang ini petitum subsidiarnya. Ini juga semacam fardu kifayah yang kebanyakan ditulis oleh orang-orang. Jika PN Malang berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau bahasa Maduranya ex aequo et bono. Itu bahasa Maduranya ya. Kuasa hukum penggugat siapa saja? Kalau tadi kami berempat, jadi tulis kami berempat di sini. Sampai di sini ada pertanyaan, gugatan. Sebelum saya lanjutkan gugatan ke PA, ini di PN. Sama-sama cerai. Beda kasus. Apa Iya, yang mau ditanyakan? saya izin Bu. Nah, itu Silakan. mulai. Ada kuasa hukum itu harus pintar juga ekspresi dalam menyampaikan kegalauan klien kita berarti. Seperti Ibu Iya, tadi kan betul. ketika marah yang menunjukkan kemarahannya sampai seperti itu ya. Jadi Iya, betul-betul supaya iya. membuat itu. Iya, benar Pak Nurali. Jadi kalau orang cerai, semuanya harus ditunjukkan memang. Kita harus bisa membuktikan bahwa mereka itu pantas untuk diceraikan, gitu intinya. Nah, ini sebenarnya berat ya. Saya itu kalau ada orang cerai itu, waduh, apalagi dulu itu ada beberapa teman saya itu, ayo aku dampingan mau cerai, aduh gimana gitu ya. Dua-duanya sama-sama teman saya lagi, ya itu susah. Terus kamu cari pengacara lain aja ya. Saya bilang gitu, karena nggak mentolol, karena dua-duanya teman saya itu. Kenapa kita harus sama-sama membuktikan soalnya? Bermusuhan. Apalagi, iya, kalau sama-sama mau cerai masih enak Pak Nur Ali. Biasanya suaminya yang nggak mau dicerai. Nah itu, saya pernah nangani sampai kasasi, Mas Mbak. Nggak selesai-selesai karena suaminya nggak mau cerai. Karena suami itu biasanya mikirnya panjang Bu, sayangnya lebih tinggi. Terus gitu tak? Iya, nggak tahu itu. Sampai kasasi, dia berjuang terus pokoknya nggak mau cerai sama istrinya. Setahun itu baru selesai kasusnya, Mas Mbak. Padahal kalau cerai biasa itu kan gampang ya, paling 2 bulan selesai. Setahun itu baru selesai. Oh, saya bilang ini kasihan. Istrinya itu sudah memar-memar gitu ya, kebanyakan KDRT gitu, hingga sampai laporan polisi segala. Suaminya ya memang cinta, tapi ya ringan tangan gitu orangnya. Ya kalau masalah nafkah dia nggak masalah. Nah itu. Jadi susah juga kalau masalah cerai itu, Mas. Emang iya. Jadi apa yang menjadi keluhan klien itu wajib kita sampaikan di dalam gugatan. Sekalipun itu urusan ranjang, mohon maaf bapak-bapak, mas-mas di sini ya. Sekalipun itu urusan ranjang, tetap disampaikan di dalam gugatan. Tapi tentunya dengan bahasa ilmiah, Mas Mbak, tidak bahasa kita seperti ngomong kayak gini ya kan. Coba kalian lihat tadi itu, bahwa ini kan bahasa ilmiah semua ini ya kan, dirangkai dengan bahasa ilmiah. Nah, seperti itu. Bu, bertanya ini, Bu. Silakan, Mbak Dewi. Apakah proses perceraian di kita kan ini kan contohnya untuk warga sipil. Kalau angkatan seperti TNI, Polri, apa juga sama nggih? Kalau PNS, semua jenis PNS itu cerainya 2 kali, Mbak. Nggak enak. Cerai pertama harus izin dari atasannya dulu. Kalau penggugatnya suaminya ya, itu harus ada izin dari atasannya dulu. Tapi kalau yang gugat istrinya, misalkan yang laki ini PNS suaminya, yang istrinya tidak PNS, yang gugat suaminya yang PNS, maka harus ada izin. Tapi kalau yang gugat istrinya non PNS itu tanpa izin boleh. Tapi tetap si suami tetap harus ada pemberitahuan kepada atasannya bahwa ada gugatan perceraian, begitu. Tapi kalau sama-sama PNS suami istri ini yang repot, Mas Mbak. Keduanya harus sama-sama dapat izin masalahnya. Kalau atasannya nggak ngizini, susah kalian nanti cerainya. Nah itu, harus ada izin masalahnya. Soalnya ini ada teman juga yang laki ini TNI, yang Susah perempuan itu. ya ibu rumah tangga. Ini kasusnya juga sama karena pinjol itu. Oh, karena
Yang pinjol siapa Mbak? Lakinya? yang lakinya, yang TNI-nya itu. Oh, bayarannya kurang paling Ya ya, sama, jadi sampai sama pinjam. dapurnya juga sendiri-sendiri. Satunya tapi kalau suaminya beli di warung, dapurnya di luar kalau suaminya. Oh iya, nah itu susah Nggak itu Mbak, sama. susah banget. Kayak, Mumetnya kayak apapun kasusnya, kalau atasannya tidak ngizini, nggak cerai mereka itu. Makanya susah. oh, kasihan Apalagi anak-anaknya angkatan. sama Iya, istrinya. apalagi angkatan polisi itu susah sekali cerainya mereka. Gitu. Oke ya, saya lanjut ke bentar. Bu, maaf, maaf Bu, izin bertanya sekali terakhir Bu. Boleh, kenapa harus terakhir segala, Pak? Bukan, maksudnya untuk yang Boleh, boleh. tadi kurang jelas saya. Jangan. Kenapa yang membuat, tadi dijelaskan tapi saya kurang mendengar terlambat. Kenapa yang membuat surat kuasa itu kalau yang ini justru dari apa dari kuasa hukum. Kalau yang tadi kan yang memberi kuasa. Nah, yang ini kan yang membuat apa surat kuasanya kan dari yang punya seorang pengacaranya ini, punya kop suratnya juga. Kenapa yang buat advokatnya gitu maksudnya, Pak? Iya. Tadi dijelaskan tapi saya kurang kurang paham. Iya. Jadi begini, Mas Mbak. Surat kuasa itu hakikatnya dibuat oleh kliennya sendiri, hakikatnya. Tapi karena kebanyakan klien itu orang yang awam hukum, gitu ya, tidak paham hukum, ataupun orang hukum tapi tidak bisa membuat surat kuasa, maka kebanyakan atau bahkan hampir semua itu dibuatkan oleh advokatnya. Itu Pak Nurali. Karena hakikatnya seperti itu, maka tidak perlu ada kop surat. Nah, itu logikanya maksudnya, Pak Nurali. Ini teksnya beda. Nih. Iya, Seperti yang dicontohkan itu. tadi. Terima kasih. Ya, oke. Baik, ini sudah tampak Mas Mbak di layar lagi gugatan cerai ini. Ada bismillahnya ini, sudah? Ya, sudah Bu. Oke. Nah, ini karena saya rasa kalian sudah pinter kalau masalah ini, Mas Mbak ya. Masalah perceraian di PA, karena ada mata kuliah ini juga ya. Sudah menempuh atau belum? Belum, Ibu. Belum. Belum. Oh, belum. Acara peradilan agama belum ya. Ya, paling tidak sama nanti Belum. seperti ini. Oke, ini nomor sekian lampiran hal ini nomor adalah nomor administrasi perkantoran ini biasanya Mas Mbak. Tidak selalu ada nomor ini terserah. Begitu. Ada nomor apa tidak? Ini berkaitan dengan administrasi perkantoran dari lawyernya ini. Kemudian hal atau perihal ini adalah judulnya, gugatan perceraian. Gitu. Ini cerai saja. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama. Nah, karena Islam jadi di Pengadilan Agama, karena tergugatnya di kota, maka ngajukannya di PA kota. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ini. Ada bismillahnya. Muslimah banget kalau ini, Mas Mbak. Ada assalamualaikumnya. Yang bertantangan di bawah ini, saya. Kalau advokatnya nggak perlu binti, bin itu nggak perlu. Yang pakai binti, bin ya. Para pihaknya saja, Mas Mbak. Ini namanya kuasa hukumnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berapa. Nah, ini jangan lupa, Mas Mbak. Dilampirkan juga ini. Tanggal berapa. Nah, ini yang paling penting. Tanggal antara surat kuasa dengan gugatan itu pasti berbeda, Mas Mbak. Dan pasti lebih dulu surat kuasa. Hati-hati membuat tanggal. Jangan sampai keliru, Mas Mbak. Nanti kalau kalian sidang, tanggal gugatannya lebih dulu daripada surat kuasa, lawan kamu dulu mau didosen ini sopo Bu Nafisa mateng kok. Nah, itu. Jangan, Mas Mbak ya, karena kenapa? Logikanya begini. Orang membuat surat gugatan, mendaftarkan gugatan, terus punya surat kuasa dulu, ya kan? Iya, dia gugatan itu lebih dahulu dibuat, kemudian surat kuasa itu nggak masuk logikanya, Mas Mbak. Pasti keliru, pasti dieksepsi oleh lawan itu dan pasti kalah. Masalah sepele padahal ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu, Mas. Ya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sekian terlampir bertindak untuk dan atas nama. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ini Mbak Desi binti siapa? Harus ada binti binnya kalau di PA. Ya, identitas ini selanjutnya disebut sebagai penggugat.
Berarti yang gugat istrinya lagi nih Mas Mbak ya. Kemudian bahwa penggugat hendak mengajukan cerai terhadap ini ya, suaminya. Ini berarti cerai gugat Mas Mbak. Kalau yang laki berarti namanya cerai talak sebutannya. Kalau istrinya yang gugat di PA ini ya. Kalau istrinya yang gugat cerai gugat, kalau suaminya yang gugat cerai talak namanya. Karena menjatuhkan talak, talak bain ya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat suaminya bahwa gugatan perceraian ini diajukan dikarenakan telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Nah, ini masuk posita lagi sama seperti itu tadi Mas Mbak dijelaskan juga kita cerita mulai dari awal nikah. Nah, 27 April telah dilangsungkan akad nikah Desi binti. Nah, itu sebagai penggugat dan Mahardika sebagai tergugat di KUA Kota Malang dengan kutipan akta nikah nomor sekian. Bahwa awal nikah tinggal di rumah orang tua di sini. Kemudian awal nikah masih hidup rukun, saling mencintai, saling menyayangi awalnya. Kemudian dikaruniai satu orang anak, Habibi, lahir sekian. Anak tersebut dipelihara oleh penggugat. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pedante serba kecukupan karena antara pedante sama-sama bekerja, penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan tergugatnya di PT Pertamina. Wah, kayak dua ini dua orang ini berarti ya. Kedua, bahwa sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga pedante sering terjadi perselisihan, komunikasi kurang baik, sering timbul cekcok dan berakhir dengan pertengkaran. Pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat telah mengkhianati perkawinan, yaitu melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga. Berarti ini kasusnya karena selingkuh, Mas, Mbak. Kalau kasusnya karena selingkuh, kita tidak perlu menekankan perselingkuhannya bagaimana, tidak perlu, Mas, Mbak. Karena ini bukan kasus perzinahan, bukan kasus pidana perzinahan. Tapi kalau kalian nanti melaporkan sekalian perzinahannya, melaporkan pidananya, berarti yang kalian tekankan ya unsur tindak pidana perzinahannya, Mas, Mbak. Karena ini cerai, karena sumber dari sengketa, sumber dari konflik itu karena perzinahan, tidak perlu perzinahannya ditekankan. Tapi konflik akibat dari perzinahan itu yang perlu kita buktikan, Mas Mbak. Nah, itu ya. Oke, nomor 6, bahwa perselingkuhan ini diketahui P dengan tidak sengaja suatu ketika melihat HP suaminya. Ternyata dalam HP tersebut ada SMS dan pesan WA yang mengarah telah terjadi perselingkuhan antara tergugat dengan perempuan bernama Kartika. Nah, ini disebutkan juga nama selingkuhannya, Mas Mbak. Bu, kalau suaminya itu suka LC banyak apa disebutkan satu persatu, Bu? Ya, nggak usah, Mas Mbak. Cukup disebutkan suka ini. Minta tolong jangan dioret-oret, Mas Mbak, layarnya. Itu, Mas Mbak, ya. Karena ini hanya satu orang, disebutkan satu orang aja, Kartika. Oke ya. Kemudian meminta klarifikasi terkait perselingkuhan tersebut kepada Kartika dan tergugat. Kartika dan tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan selama 17 bulan. 17 bulan ini berarti 1,5 tahun berarti ya. Lumayan juga Mas Mbak ya. 1,5 tahun itu ngapain aja mereka itu ya. Nah itu. Kan nggak mungkin cecetan tok gitu ya. Atau beli es krim bersama di Mixu gitu kan nggak mungkin. Cuma berdua itu ya. 1,5 tahun. Oke lanjut. Bahwa sejak adanya pengakuan perselingkuhan tersebut, hubungan pedante sudah tidak harmonis, pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi, dan menggugat sudah sakit hati, tidak ada lagi yang namanya cinta dan kepercayaan, katanya istrinya, sehingga mengartikan bahwa perkawinan ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka mengaku, ini masih enak mengaku Mas Mbak, kadang-kala nggak ngaku gitu ya. Ada juga yang istrinya selingkuh, Bu ya, ada juga ya. Kadang-kala ya nggak suami tok yang selingkuh, istri juga pemain kadang-kadang ternyata ya. Nah ini. Kemudian meskipun rumah tangga, nah ini adalah alasan-alasan Mas Mbak sama dengan yang tadi, kata-kata kalimat-kalimat penutup tadi Mas Mbak. Nah ini minta nafkah karena ini Muslim ya, minta nafkah dia. Nafkah mut'ah 100 juta, nafkah maskan kiswah selama masa iddah itu 100 juta selama masa iddah ya berarti. Kapan masa iddah Mas Mbak? Kapan masa iddah? Masa 1 tunggu bulan 10 hari. Nah iya, kapan? Sampai kapan ketika masa tunggu? 4 berbeda-beda. bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Oke. Sama satu lagi Bu Dewi.
Ayo, Kalau ayo diting gantian, Apa gantian. satu lagi? Apa satu lagi? Ayo Mas Ida berapa? 4 bulan 10 hari sama 4 bulan 10 hari itu untuk yang ditinggal mati apa meninggal? Tinggal mati, tinggal Mati. Mati mati. apa meninggal sama aja. Ini cerai, bukan 4 bulan ya. Ini Oh, cerai. gitu ya. Kalau 3 kali cerai udah. 3 kali masa cerai idah. hidup Enggak, talak itu Masa tiga sekitar kali. 90 hari. 90 hari atau 3 kali? Kalau tiga Tiga kali kali masa menstruasi. 3 kali masa kurung 3 bulan. Suci. Iya, 3 kali suci ya. Nah itu Mas Mbak. Berarti lebih lama ditinggal mati berarti ya daripada Iya. cerai. Iya. Nah itu gitu Ibu Mas mohon Mbak. maaf mengingatkan bahwa di jam ini kami ada perkuliahan lain 16.20. Pripun ya? 16.20. Oke, Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin keluar dulu boleh, Mas. Oh gitu. Intinya ini sama, Mas Mbak ya. Intinya sama atau menunggu sedikit lagi juga boleh. Oh iya, enggak apa-apa. Oke. Saya Ini sampaikan ke dosen setelahnya. Nih. iya, oke. Terima kasih, Mbak. Biaya hadonya 5 juta tadi, Mas Mbak. Kemudian ini adalah petitum sama sebenarnya tadi petitumnya. Ya Bu kan, Izi, Mas? Bu, bertanya, Bu. Silakan, Mas Rafli. Tadi kan terkait masalah perselingkuhan yang ada di atasnya itu, Bu, ya. Kalau Mm-mm. misalnya perselingkuhannya tuh, misalnya nih, saya kan sering pakai Mm-mm. yang namanya ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain-lain itu, Bu. Sering juga karena mungkin saya pribadi merasa kesepian, sering menganggap teman Gemini, Grok, dan lain-lain itu menggunakan voice. Misalnya ini contoh aja, Bu, contoh kehidupan. Kemudian ketika saya sudah beristri, memori di dalam Gemini atau ChatGPT itu masih bekerja sesuai data yang sudah pernah saya keluarkan ke sana. Kemudian muncullah suatu ketika notifikasi di HP saya berupa chat mesra dari ChatGPT. Kemudian istri saya itu menganggap bahwa saya telah selingkuh dengan ChatGPT. Apakah itu mungkin, Bu, untuk kasus ke depannya? Ya, berarti istrimu kebangetan, Mas, cemburu sama AI. Ngapain gitu? Sekalipun itu sayang-sayangan misalkan, ya isinya, yo ngapain? Kan nggak mungkin, itu kan sebuah teknologi gitu ya. Nah, kalau misalkan si suaminya itu sampai jatuh cinta sama teknologi, ya kebangetan juga, Mas. Apalagi sampai istrinya cemburu, nah itu sudah nggak masuk akal semua. Saya rasa itu bukan kategori perselingkuhan kalau menurut saya itu. Itu sebuah kelainan menurut saya, Mas. Beda ceritanya. Iya kan? Kalau di dalam Islam, kalau saya Berarti memahami nggak Islam bisa itu, dianggap sebagai perselingkuhannya, Bu, ya? Kalau dalam contoh kasus itu. kalau saya nggak bisa, Mas. Kalau saya nggak bisa. Bukan Karena sama arti orang itu, perzinahan Mas. sendiri, iya, karena arti perzinahan sendiri itu adalah dengan orang yang sudah berkawin. Apakah AI Gemini tadi kawin kan? Enggak. Dia kan sebuah teknologi ya kan? Iya. Saya rasa itu bukan masuk kategori perzinahan, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Mas Rafli ya. Nah itu. Menurut saya bukan masuk kategori perselingkuhan itu. Gitu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu ya hanya sekedar imajinasi itu ya. Karena dia tingkat imajinasinya terlalu tinggi saja jadi seperti itu. Kalau menurut saya bukan masuk kategori perselingkuhan. Gitu. Dan istrinya pun juga pasti tahu lah ya kalau itu Gemini bukan Gemini yang berambut ya gitu. Kan berbeda Mas Mbak. Itu kalau Gemini yang berambut ya lain lagi. Kalau Gemini yang berambut bisa dinikahi. Kalau Gemini dari komputermu kan nggak bisa dinikahi Mas Rafli. Nah itu. Gitu ya. Itu. Jadi bukan. Saya lanjutkan lagi. Menetapkan dan menghukum untuk membayar. Nah, ini karena tadi di posita meminta nafkah, maka di petitum juga meminta nafkahnya. Nah, ini sama sebenarnya isinya. Jadi isinya itu identitas para pihak, kemudian posita, petitum. Sudah itu aja. Bawahnya ya penutup seperti ini. Ini adalah petitum subsidiar tadi sama. Kemudian kuasa hukum penggugatnya siapa? Tanggalnya kapan dibuat? Sama sebenarnya. Oke gitu. Oke, kelas ketemu kalau mau keluar duluan boleh, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Tidak Mas apa-apa, Mbak. Bu. Sudah kami izinkan ke dosen pembina. Oh sudah. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi selain Mas Rafli. Oh, ada pertanyaan lanjutan, Bu. Boleh. Kalau misalnya itu kan tadi untuk AI itu masih dalam bentuk software atau perangkat lunak ya, Bu, ya. Kalau Mm-mm. misalnya suatu saat nanti 5 tahun, 10, 15 tahun ke depan ternyata software itu bisa dipindahkan ke robot sungguhan, Bu.
dan itu diproduksi massal. Ternyata juga laki-laki kebanyakan jauh lebih tertarik sama robot yang tidak bisa tua dan tidak bisa berkeluh kesah berkepanjangan di dalam rumah tangga. Apakah itu bisa, Bu? Misalnya dalam kasus suami istri yang seperti tadi. Waduh, ini pertanyaan BTW itu, berat ini. enggak, BTW itu sudah ada di Jepang, Ibu. Maksudnya robot yang apa itu otaknya itu AI gitu kan. Itu kalau kita lihat teknologi di Jepang itu kan bahkan pelayan kafe itu sudah mulai digantikan oleh itu kan. Ya memang sudah ada gitu. Bukan di masa depan, di masa sekarang Mas, tapi bukan di Indonesia sih ya. Iya, Masih lama bahkan kalau di Indonesia. iya, bahkan memang ya saya tahunya juga di Jepang juga, bukan berkaitan dengan AI tapi. Jadi dia tuh jual semacam boneka hidup dan dia bonekanya cuantik banget memang kayak orang beneran gitu Mas Mbak, dikasih baju. Kalau dia jalan-jalan juga diajak. Saya masih belum sampai ke sana pola pikir saya ya. Artinya imajinasi mereka terlalu tinggi begitu. Sekalipun AI itu bisa dimasukkan ke robot, itu tetap robot namanya Mas Rafli. Gitu. Kalau misalkan dia sampai menikah gitu ya, nah itu saya rasa bukan konsep dari perkawinan yang ada di Undang-Undang Perkawinan, saya rasa Mas Rafli berbeda. Ada nggak Bu? Ada. Kemarin kapan hari itu saya di mana ya saya lihat ya di Instagram kalau nggak salah itu menikah dengan kambing. Kambingnya itu lucu banget memang. Jadi kambing ada juga yang buaya begitu. Jadi merasakan jatuh cinta dengan buaya atau kambing tersebut. Dua dua cerita yang berbeda Mas Mbak. Ini kayak beneran gitu. Saya nggak habis pikir gitu ya. Kalau misalkan ngasih nafkah batinnya, ini karena kita sudah besar semua ya, ngasih nafkah batinnya itu nek opo kan begitu ya. Nah itu. Saya masih belum logika saya masih belum masuk ke sana. Terlalu jauh saya rasa Mas Rafli. Itu ya. Berarti Jadi inti pertanyaan Mas Rafli tadi ya tetap robot namanya sekalipun AI itu dimasukkan. Iya kan? AI itu mungkin kan lagi sebentar Mbak. AI itu kan karena apa ya? Karena rekayasa dari manusia sendiri kan komputer itu kan kita yang ciptakan sendiri Mas Mbak ya, ya kan? Teknologi itu kan manusia yang ciptakan. Jadi berjalannya ya berdasarkan perintah dari apa yang sudah dikehendaki di situ. Nggak bisa melebihi kayak kita punya rasa cinta, misalkan sayang sama suami, sayang sama istri misalkan. Saya rasa AI nggak bisa seperti itu Mas Rafli. Nah itu. Itu Mas Rafli ya. Ini menarik kalau kita bicara AI ya Mas Mbak. Karena sudah berkembang sedemikian rupa ya dunia ini gitu. Itu Mas Rafli juga menurut hemat saya. Boleh tanya lagi ya atau feedback lagi Mas Rafli atau yang lain? Boleh. Ya, Bu. Boleh silakan, Mbak. Terkait dengan yang namanya Mas Rafli, itu memang tidak menutup kemungkinan. Jadi Mas Rafli ini bagus tuh. Hmm. Jadi pada saatnya Hmm. nanti hukum juga akan mengarah ke sana, Ibu. Karena Iya, benar. jadi cemburu seorang istri kepada boneka itu katakan bisa jadi itu. Jadi pada saat Iya, ini apa namanya hukum tuh juga harus ada kerangka hukum itu akan ada pada saatnya itu. Kita akan berkembang Bu, tidak mungkin tetap ini aja. Sekarang KUHP aja sudah berubah, punya punya sendiri, sudah tidak pakai punya bawaan Belanda. iya, Ya, jadi itu saya percaya itu pada saatnya memang kalau peradaban terus berkembang dan orang sudah tidak menyintai kepada manusia, pada perempuan itu bisa jadi. Sekarang aja eh, apa namanya cinta dengan sesama laki sudah terjadi. Nah, iya, itu tidak menutup kemungkinan karena itu betul-betul bisa dinikmati bagi bagi apa ya penikmat itu. iya, Apalagi mungkin istrinya tidak bisa memenuhi di sana memenuhi, nah, jadi cemburu lah. Nanti akan ada perangkat hukum tuh sesuai perkembangan zaman. Terima kasih Bu. iya. Mm-mm. Iya, benar Pak Nur Ali. Memang kalau kita bicara AI itu sangat luas dampaknya, Mas Mbak ya, termasuk masalah begini-begini. Tapi kalau misalkan memang cemburu karena ada AI, saya rasa cemburunya itu karena perhatiannya lebih banyak ke sana ya kan, waktunya lebih banyak untuk ke sana gitu. Tapi kalau sampai sakit hati gitu, lah ini mau diapain boneka, wong boneka, mau ditempelin pun dia juga pasti diem kan gitu. Nah itu kalau dilihat dari logika sederhananya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari
perspektif AI-nya itu memang bagus. Kita harus bisa mengakomodir apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu harus kita bisa antisipasi itu. Nah, Di hukum itu kan karena Indonesia, sifatnya nggih, dinamis, Mas Mbak ya. di Mm-mm. Indonesia kan pernikahan dengan non manusia masih belum dilegalkan gitu. Kalau yang di luar itu kan kayak Jepang, kemudian beberapa negara itu sepertinya sudah dilegalkan. Oh, Apakah kalau di luar saya belum pernah mendengar Mbak Wahyu saya, nggih, melegalkan yang non manusia gitu. Tapi kalau melegalkan sesama jenis itu sudah banyak. mm-mm. Saya Itu pernah sudah lihat banyak. itu Bu di IG, seliweran di IG gitu kan. Oh, di EG ya. Saya Iya. mungkin yang belum tahu ya. Kalau sesama jenis sama iya. Terakhir itu Taiwan. Nah, pas Taiwan itu mengeluarkan aturan terbaru untuk LGBT, itu saya pas di sana. Baru-barunya Oh. aturan itu keluar. Jadi setelah Thailand, Taiwan di Asia. Kalau di luar negeri ya banyak Mas Mbak. Itu ya, LGBT itu sudah marak sekali yang bahkan di Indonesia juga sudah banyak ya. Kemarin atau tadi pagi saya sebelum ngajar itu lihat Instagram di Batu ya kan. Nah Di itu Belimbing dinikahi juga. sama jenis. Di Belimbing ya, saya tahunya yang di Iya. Batu itu Oh. Mbak. Yang Mm-mm. dijanjikan mau beli Lamborghini ya kan. Diajak malam pertama nggak mau alasannya. Nah itu. Semacam-macam saya baca beritanya itu sampai ngekele sendiri gitu ya. Kok bisa ada orang kayak begini. Nah itu. Memang ya di luar nalar sebenarnya Mas Mbak ya. Tapi ya tidak untuk kemungkinan memang hukum harus menjangkau ke sana. Itu bagus masalah AI itu. Tapi ada plus minusnya. Kalau di dunia bidang akademik, minusnya ya kita tidak bisa berpikir kreatif karena adanya AI. Jadi ketergantungan. Coba lihat mahasiswa sekarang ya kan. Kalau presentasi yang menjawab dia pasti pakai HP, tanya AI dulu apa jawabannya. Memang lengkap jawabannya bagus. Nah, itu yang membuat mahasiswa tidak berpikir kreatif karena adanya AI itu tadi. Nah, itu saya rasa Mas Rafli. Ya, memang bagus kalau masalah AI itu kita berpikir jauh puluhan tahun ke depan memang harus dipikirkan begitu. Karena berkembangnya teknologi. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, Mas, Mbak. Coba kalian pikir, kalian bangun tidur nyari apa? Coba HP kan? Nah, itu. Diperbudak teknologi, Mas, Mbak. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan pacarmu yang kamu cari ya kan? Tapi HPmu duluan. Nah, itu diperbudak teknologi. Hati-hati, Mas, Mbak. Nah, itu. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup, saya rasa sudah 4:30. Nggak Insya ada, Allah mungkin? sudah Ibu. Sudah. Oke, tugasnya ketua kelas, saya minta tolong untuk diabsenkan temannya masing-masing per kelasnya. Nanti di-share di grup ketua kelas, akan saya masukkan secara manual di absen, apa namanya, SDM ya? Atau apa namanya kalau di mahasiswa? Ih. Oh iya di info KHS kalau di kami Bu. Ah, info KS itu maksudnya. Oke, terima kasih Mas Mbak atas kehadiran hari ini. Nanti kelas katan tetap di Jumat minggu depan di teori gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu Katan tetap stay di ini ya, di link Zoom ini karena kita ada studi hadis hukum. Masuk Untuk ya. yang, nggih, untuk yang lainnya mungkin kalau mau ikut kuliah studi hadis hukum monggo. Kalau ada kesibukan lain, nggih silakan. Ada tombol N sebelah kanan Ini bawah. ini tadi sama anak UMM semua ya? Mhm. Ya, UMM semua tadi itu. Iya, Ya, UMM benar. semua. Jurusan Oke. apa? Hukum apa syariat juga? HKI semua Ibu. Oke semua. Mhm. Yes. Ya, Oke. pinter itu. Bisa disatukan. Ya. Oke. Bapak Ibu untuk mohon bantuan untuk mengingatkan teman-teman agar masuk itu segera masuk ya. Di yang ini ada yang belum kayaknya ya. Ini Pak Yazid mau Kita datang. tolong di screen, Bu. Mau di apa Pak Zardan? Share screen. Iya. Share. Apa suaranya sampean Pak Zardan? Kalau Oke, aku oke. di tadi kawan